Terus kita ketemu kembali lagi dalam topik doa kita, bagaimana bisa dijawab oleh Tuhan, dan bersama Pastor Paul from Seattle, bersama saya di Pastor Risa dan Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Well, we're going to continue our discussion on praying and receiving what we ask for. Jadi kita akan lanjutkan topik kita mengenai doa dan bagaimana kita menerima jawabannya dari Tuhan. So we've had some good discussions about righteousness and entering the throne room of God. Jadi kita sudah melewati waktu tadi dengan di topik yang pertama bagaimana mempunyai confidence, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. And we ended last time with John 16:23. So Isaac, why don't you read that for a moment? Kemudian kita lanjut ke dalam Yohanes 16 ayat 23 yang pada bagian yang berikutnya, dan saya akan bacakan. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang katakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku atau dalam nama Yesus. Ya. So this is an important concept, which is we pray to the Father, but in Jesus' name. Jadi ini suatu konsep yang saudara harus ingat baik-baik, dan ini penting bahwa kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Now, Matthew 6:7. Kalau di dalam Matius 6 ayat yang ke-7, Jesus was teaching us to pray the Lord's Prayer. Yesus mengajarkan kita tentang doa Bapa kami, kalau saudara tahu itu doanya. And he said, when you pray, do not repeat prayers over and over like the heathens do. Jadi Yesus sendiri mengatakan di Matius 6 itu, waktu kamu berdoa, jangan doa itu kayak diulang-ulang seperti ada orang yang doa yang pakai pakai hal-hal itu, mereka repeated, ulang demi ulang dan ulang. Yeah, so I think we need to be careful as Christians because we have developed a pattern of repeating a certain prayer. Jadi kita harus perhatikan, menjadi orang Kristen, kita harus belajar, kita jangan membangun suatu pola untuk mengulang-ulang hal yang sama. And in Christendom, we've begun the process or the repeated process of saying, in Jesus' name, at the end of all of our prayers. Dan seringkali kita menutup dengan di dalam nama Yesus dalam doa kita. Now, Jesus, when he said, pray in my name, I do not believe he meant repeat the phrase in Jesus' name after a prayer. Jadi waktu Yesus mengatakan tentang doa di dalam namanya, itu bukan berarti harus menyebut namanya terus berkali-kali. Rather, it is the recognition of his work on the cross that gives us entrance to God's throne room. Jadi yang dimaksud sebenarnya adalah kita mengenal dan sadar apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib, bagaimana supaya kita bisa masuk menghadap takhta kasih karunia Tuhan. It is not repeating in Jesus' name that gives us power and authority. It is the work of the cross that gave us power and authority. Bukan kita ulangi nama Yesus itu yang membuat kita bisa masuk ke dalam berhadapan dengan Tuhan, bukan, tetapi apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib itu yang membuat kita bisa masuk. This is what is meant by pray in my name. Pray in the authority that I gave you because of the cross. Itu sebabnya maksudnya adalah kita berdoa, Yesus mengatakan dengan otoritas apa yang dia sudah lakukan waktu di kayu salib. Ephesians 2:6 says, Efesus 2 ayat yang ke-6, Efesus 2 ayat yang ke-6,
ya, dikatakan that we sit together in heavenly places in Christ Jesus. And there's the phrase again, in Jesus. Jadi dikatakan bahwa kita duduk bersama-sama dengan Kristus di surga bersama-sama dengan Dia. Sit, duduk dengan Kristus. Itu yang dikatakan. Verse 18 of Ephesians 2 tells us that through Him, through Christ, we have access by one Spirit unto the Father. Kalau di Efesus 2 ayat yang ke-18 dikatakan karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi kita duduk bersama-sama untuk masuk bertemu dengan Bapa. So praying in Jesus' name is not a phrase. It is the power of the cross and the revelation that Jesus has given us access to the King of Kings and the Lord of Lords. Jadi berdoa dalam nama Yesus adalah Yesus memberikan akses kepada kita untuk masuk dalam pertemuan dengan Allah tadi. There you Adalah go. Tuhan dan segala Tuhan. Another step in how do we receive from God when we pray. Jadi step berikutnya adalah bagaimana kita menerima dari Tuhan waktu kita berdoa. God bless you. We'll see you soon. Tuhan berkati dan kita akan ketemu lagi saudara waktu yang mendatang.